Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ya, teman-teman sekalian, para sahabat dan adinda sekalian, pada sesi kali ini kita akan berbincang lagi tentang persoalan-persoalan dalam kehidupan di muka bumi ini. Tentu saya sebagai pribadi berpesan untuk diri saya pribadi, dan semoga ini menjadi hal yang sangat bermanfaat apa yang kita bicarakan dan apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Teman-teman sekalian, ada hal yang menarik dalam peradaban Islam, satu sosok yang sangat luar biasa sekali, yakni nasihat Imam Al-Ghazali. Kalau kita melihat sejarah, Imam Al-Ghazali ini merupakan sosok yang sangat luar biasa sekali, sosok orang yang sangat cerdas pada zamannya dan tentu menjadi primadona sampai hari ini, menjadi bahan perbincangan dalam kajian filsafat, sufisme, mistisisme, dan ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Ada yang menganggap bahwa orang yang punya kemampuan yang luar biasa sekali setelah Nabi Muhammad SAW, yakni Imam Al-Ghazali, karena kemampuan beliau mampu memperpadukan antara filsafat, pengetahuan-pengetahuan yang lainnya, sehingga mampu memberikan pandangan-pandangan secara rasional. Ya, ini menjadi bahan pijakan kita bersama. Semoga kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya hanya ingin berpesan, semoga kita menjadi orang-orang yang selalu istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur kita sangat singkat sekali, saudara-saudaraku, teman-teman adinda sekalian. Kalau umur kita sampai 100 tahun, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi tentu sangat langka orang-orang yang berumur 100 tahun ya. Kebanyakan kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW itu paling range-nya itu antara 60 sampai 70 tahun. Itu sudah sangat luar biasa sekali ketika sudah sampai pada zaman itu. Dan tentu kita tidak akan pernah tahu, mungkin detik ini, malam ini, besok atau lusa atau tahun depan, 2 tahun ke depan kita sudah akan meninggalkan muka bumi ini. Marilah saudara-saudaraku kita berjuang melakukan suatu kebaikan-kebaikan di muka bumi ini, sehingga nantinya di akhirat nanti kita bisa menikmati apa yang telah kita tanam di muka bumi ini. Ini bukan persoalan menabung ya saudara-saudaraku sekalian, ini adalah persoalan tatanan kehidupan di muka bumi ini, sehingga kita bisa meluangkan hidup kita agar kita menjadi orang-orang yang beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW seperti yang dianjurkan dalam Al-Quranul Karim. Saya kembali pada tahap sebelumnya bahwa inti dari persoalan yang kita akan bahas ini adalah bagaimana kita memegang nasihat-nasihat para tokoh-tokoh Islam, salah satu Imam Al-Ghazali, yang disampaikan pada banyak buku yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dan banyak hasil-hasil pemikiran beliau, yakni persoalan yang sangat luar biasa sekali adalah tentang duduk di hadapan seorang guru. Terkadang kita berbicara dengan guru kita, saudara kita, dan orang-orang yang punya pandangan yang lebih luas itu tidak beretika dengan baik. Al-Ghazali mengajarkan bagaimana kita menjaga hati kita ini agar keburukan-keburukan itu bisa terjaga dengan bisa tersembunyi. Jangan sampai kita mengumbar keburukan guru kita atau melakukan hal-hal yang tidak baik. Seperti yang dianjurkan dalam surah At-Taubah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Maka pesan dalam Al-Quran ini menganjurkan bahwa kita harus bersama dengan orang-orang yang benar. Marilah kita bergaul dengan orang-orang yang benar, seorang guru, seorang kiai, seorang ustaz,
sehingga kita bisa menyebarkan kebaikan bersamanya. Dan tentu yang disanjurkan oleh Imam Al-Ghazali dan ajaran Islam adalah menjaga aib guru-guru kita. Jangan sampai kita mengeluarkan informasi-informasi atau menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan apa yang dimiliki oleh saudara-saudara kita umat muslim. Itulah yang pertama. Kemudian yang kedua, nasihat beliau adalah mencari seorang teman yang jujur. Ya, mencari teman yang jujur adalah sesuatu yang sangat sulit, karena begitu banyak berkata-kata manis, berkata-kata baik, berkata-kata lembut, tapi sebenarnya mereka adalah teman-teman atau saudara-saudara kita yang tidak jujur. Saat Sayyidina Umar dalam berkata, semoga Allah merahmati orang yang dapat menunjukkan aib-aib kepadaku, ketika sahabatnya Salma mengunjungi Umar berkata, coba perdakaku yang tidak engkau sukai. Jadi terkadang antara sesahabat itu menyembunyikan aib, dan terkadang seorang sahabat menceritakan aib kepada sahabatnya, tapi dia menjaga dan merawatnya. Kejujuran ini membuatnya betul-betul menjaga aib saudaranya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu yang kedua, tentang persoalan mencari sahabat yang jujur. Kemudian yang ketiga adalah tentang berusaha mengetahui aib dari ucapan musuh. Ya, nasihat beliau adalah setiap manusia itu punya musuh, dan insya Allah ada yang musuhnya tidak kelihatan, hanya sekedar mungkin ya benci biasalah atau apa, dan ada yang betul-betul punya musuh. Karena sesungguhnya kita umat muslim dari golongan-golongan yang lain itu banyak juga yang tidak suka dengan apa yang kita miliki dalam akidah mungkin, atau apa, atau rekan kerja atau rekan bisnis dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak menyukai kita, sehingga di luar menceritakan aib kita. Sesungguhnya mengetahui atau aib dari ucapan musuh dan lain sebagainya itu kita bisa mendeteksi ketika mereka bercerita dengan manis, dengan baik, tapi tentunya ini adalah hal-hal yang perlu kita pahami, sehingga kita bisa mengetahui dari mana letak musuh kita dan lain sebagainya. Tapi itu tentu kita harus jaga dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah bergaul dengan masyarakat. Ya, kita dianjurkan untuk melakukan suatu hablum minan nas, hubungan kepada sesama manusia, hubungan kepada masyarakat, sehingga kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Para sahabat, saudara-saudaraku, semoga keempat hal yang tadi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi. Tentunya ini menjadi bahan pelajaran kita bersama, bahwa yang pertama tadi adalah masalah bagaimana kita melakukan suatu kebaikan antar sesama manusia, menjaga aib dan lain sebagainya. Dan kemudian adalah kegiatan masyarakat. Itu tadi 4 pokok yang perlu kita jaga dengan maksimal, dan masih banyak hal-hal yang kita perlu simpan dan perlu kita rawat, sehingga kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Semoga apa yang saya sampaikan ini sangat bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya sebagai kesimpulan, marilah kita menjaga diri kita dengan baik, karena tentu umur kita sangat singkat sekali. Dan marilah kita memanfaatkan umur yang tersisa ini sehingga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bagi saya pribadi bermanfaat, dan berpesan kepada saudara-saudaraku, marilah kita berbuat kebaikan agar kebaikan itu menjadi rahmat bagi kita sekalian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.